Langit Jakarta pagi itu menggantung berat, seolah ikut menahan napas bersama ribuan pegawai negeri yang sibuk menatap layar berita. Sebuah keputusan baru saja diumumkan, Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penuh isu WOS. Proyek kebanggaan nasional yang dulu diklaim sebagai simbol kemajuan kini menjadi medan ujian bagi kepemimpinan baru. Di istana, langkah-langkah tergesa para ajudan beradu dengan derap sepatu tentara. Ada suasana tegang yang sulit dijelaskan, bukan karena kebijakan itu, tapi karena keberanian di baliknya. Di ruang kerjanya yang sunyi, Prabowo berdiri tegap menatap peta besar proyek WOS yang terbentang di dinding. Garis merah panjang melintasi Pulau Jawa, seolah menunjukkan jalur kehidupan baru bangsa. Namun, di balik setiap kilometer rel, tersimpan kepentingan, uang, dan ambisi. Ia menghela napas dalam. Mereka pikir ini tentang politik, gumamnya, padahal ini tentang kedaulatan. Matanya menatap jauh, ke arah masa depan yang belum tentu bersahabat. Beberapa penasihat mencoba membujuknya malam sebelumnya. Pak, jangan terburu-buru. Langkah ini bisa mengguncang pasar, bisa buat banyak pihak tersinggung, kata salah satu menteri senior dengan nada hati-hati. Tapi Prabowo hanya menatapnya datar. Kalau negara ini terus takut menyinggung kepentingan orang, sampai kapan rakyat dapat keadilan? Suasana rapat itu berubah beku. Tidak ada yang berani menjawab. Karena di ruangan itu, mereka tahu, kata keadilan telah lama menjadi kata paling berbahaya di dunia politik. Sementara itu, di luar istana, rumor mulai beredar cepat. Ada yang bilang presiden sedang mencari kambing hitam. Ada pula yang menuduh langkah ini hanya untuk merebut perhatian publik. Namun di balik semua spekulasi, hanya sedikit yang tahu bahwa keputusan itu datang dari satu hal sederhana, niat untuk melindungi. Melindungi menteri-menteri yang bekerja dengan jujur, yang sedang ditekan oleh kelompok kuat agar tutup mata pada data yang mulai terbuka. Purbaya Yudisadewa, sang Menko yang dikenal pendiam tapi tajam, sedang berada di ruang rapat saat kabar itu datang. Ia menatap layar televisi yang menayangkan pidato presiden. Ketika nama WOS disebut, ia menegakkan badan. Akhirnya, beliau memilih jalan itu, bisiknya. Ia tahu ini bukan keputusan ringan. Tapi di balik langkah itu, ia merasakan sesuatu yang langka dalam politik, rasa saling percaya antara pemimpin dan teknokrat. Dan kepercayaan itu, lebih berharga dari jabatan manapun. Di koridor panjang istana, Prabowo berjalan pelan menuju ruang situasi. Setiap langkahnya berat, tapi mantap. Ia tahu badai akan datang, media akan menggempur, investor akan gelisah, dan para elit akan mulai berbisik di balik tirai kekuasaan. Tapi tak satu pun dari itu membuatnya gentar. Ia pernah menghadapi perang yang nyata, dan kali ini, ia akan menghadapi perang yang lebih halus, perang melawan kebohongan yang sudah lama berakar di sistem negara. Ketika pintu ruang rapat terbuka, ia menatap para staf yang menunduk gugup. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, ia berkata, mulai hari ini, proyek WOS bukan lagi tentang siapa yang dapat keuntungan, tapi siapa yang berani menjaga kedaulatan. Kita tidak akan biarkan uang rakyat dikendalikan oleh tangan asing. Dan siapapun yang takut, silakan mundur sekarang. Hening, tak ada yang berani bergerak. Di tengah kesunyian itu, lahirlah sebuah babak baru, babak di mana keberanian seorang pemimpin akan diuji, dan integritas seorang teknokrat akan menjadi benteng terakhir bangsa. Ruang kerja Menko Perekonomian sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar jendela, hujan tipis mengguyur Jakarta, menetes perlahan di kaca, seolah mengikuti irama pikirannya yang kalut. Purbaya Yudisadewa duduk sendirian di balik tumpukan dokumen proyek WOS, data, kontrak, laporan audit, semuanya menatap balik seperti saksi bisu dari permainan besar yang selama ini disembunyikan. Ia tahu satu hal, angka-angka ini tidak berbohong. Tapi di negeri ini, kebenaran seringkali dikalahkan oleh kekuasaan. Telepon di mejanya berdering pelan. Suara dari seberang terdengar dingin, tapi penuh tekanan. Pak Purbaya, saya sarankan Anda berhati-hati dalam menafsirkan data. Banyak kepentingan besar di balik proyek itu. Kalimatnya sopan, tapi ancamannya jelas. Setelah sambungan terputus, Purbaya hanya tersenyum tipis. Ia sudah hafal cara bicara semacam itu, lembut di permukaan, tapi tajam di dalam. Ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar kesalahan teknis, tapi benteng lama yang tak ingin runtuh. Ia menatap ke cermin di sudut ruangan. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap menyala. Integritas itu bukan pilihan, gumamnya lirih,
tapi harga diri. Sudah terlalu lama ia melihat pejabat menunduk pada tekanan, menukar data dengan politik, dan menjual kebenaran demi kenyamanan pribadi. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Presiden sendiri berdiri di depan, siap menanggung risiko. Maka, jika sang prajurit siap bertarung, seorang teknokrat tak punya alasan untuk bersembunyi. Sore berganti malam. Di luar, kilat sesekali membelah langit ibu kota. Purbaya membuka satu berkas terakhir, laporan aliran dana dari vendor luar negeri. Angka-angka itu meloncat seperti api kecil yang menyalakan bara besar, puluhan juta dolar yang tidak sesuai dengan nilai real proyek. Ini dia, bisiknya. Tangan kirinya mengepal pelan. Ia tahu, jika laporan ini sampai ke istana, nama-nama besar akan terungkap. Dan di saat yang sama, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketukan pelan di pintu memecah kesunyian. Seorang staf muda masuk, wajahnya pucat. "Pak," beberapa wartawan mulai menanyakan posisi Bapak soal pengambil alihan WOS. Katanya Bapak tidak setuju. Purbaya menatapnya, lalu berkata tenang, "Katakan pada mereka, saya hanya ingin uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk memperkaya siapapun." Staf itu menunduk dalam. Di luar, suara guntur menggema, seolah langit pun ikut menyaksikan keberanian yang lahir dari kesunyian. Di ruang lain, sebuah pertemuan gelap tengah berlangsung. Seorang pejabat senior mengetuk meja keras. "Kalau Purbaya terus membuka data, kita semua bisa terseret. Tekan dia, buat dia ragu." Mereka tidak tahu, keraguan justru hal yang membuat Purbaya semakin yakin. Ia tak sedang mencari musuh, tapi jika kejujuran membuatnya sendirian, ia rela menjadi benteng terakhir di tengah badai. Menjelang tengah malam, lampu di kantornya masih menyala. Di atas meja, laporan rahasia yang baru selesai disusun kini dimasukkan ke dalam map hitam bertuliskan tangan. Lebih besar dari, untuk presiden, data asli, bukan versi politik. Purbaya menatap map itu lama. Dalam diam, ia tahu langkahnya kini tak bisa kembali. Tapi di dalam ketakutan itu, ada sesuatu yang menenangkan, rasa bahwa untuk pertama kalinya, negara ini sedang dipimpin oleh keberanian, bukan kepentingan. Senja turun perlahan di halaman Istana Merdeka. Langit oranye berlapis abu-abu, seakan tahu hari itu bukan hari biasa. Di bawah langit yang sekarat itu, dua sosok berjalan beriringan tanpa banyak kata, Prabowo Subianto dan Purbaya Yudisadewa. Tidak ada kamera, tidak ada ajudan, hanya dua pemikul tanggung jawab negara yang kini harus bicara tentang hal yang lebih besar dari jabatan kebenaran. Suasana hening, hanya terdengar gesekan sepatu di lantai marmer tua. Prabowo berhenti di dekat taman kecil di belakang istana, tempat burung merpati sering mencari sisa roti para staf. Ia menatap jauh ke arah Monas yang tampak redup di kejauhan. "Purbaya," katanya pelan, "aku tahu tekanan itu datang dari banyak arah. Tapi aku tak bisa biarkan mereka mengendalikan negara ini. Lewat rasa takut." Purbaya menatapnya, tenang tapi waspada. "Saya tidak takut, Pak. Saya hanya tidak ingin langkah kita dijadikan alat oleh mereka yang ingin menunggangi keberanian Bapak." Prabowo tersenyum samar. "Itulah kenapa saya memanggil Anda. Di istana ini, terlalu banyak yang berani bicara, tapi sedikit yang berani jujur." Kalimat itu menggantung di udara seperti beban sejarah. Purbaya menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Saya bukan orang yang pandai berpolitik, Pak. Tapi saya tahu, kalau data kita palsu, masa depan rakyat juga akan palsu." Presiden menatapnya lama, dalam pandangan itu, ada rasa hormat yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Mereka berjalan pelan menuju kolam air mancur. Suara gemericik air memecah sunyi. Prabowo berhenti lagi, menatap bayangan wajahnya di permukaan air. "Saya butuh Anda di sisi saya, Purbaya. Tapi ini bukan jalan mudah. Mereka akan menyerang, dari media, dari belakang meja, bahkan dari dalam kabinet ini sendiri." Purbaya menarik napas panjang. "Kalau saya berhenti karena takut, berarti mereka menang sebelum berperang." Sebuah keheningan pendek mengisi udara, tapi di antara dua kalimat itu, lahir satu keputusan yang akan mengubah arah negara. Dari kejauhan, bunyi azan maghrib terdengar lembut. Prabowo menatap langit yang mulai gelap. "Kadang saya iri dengan Anda, Pur. Anda punya keyakinan yang jernih. Saya, terlalu lama hidup di medan abu-abu." Purbaya tersenyum tipis. "Tapi tanpa orang seperti Bapak, kami para teknokrat tidak akan pernah punya ruang untuk jujur." Prabowo mengangguk, wajahnya keras tapi matanya hangat.
Kalau begitu, kita jaga ruang itu bersama. Saya berdiri di depan, Anda di belakang data. Jangan biarkan satu pun kebohongan lolos. Mereka saling berjabat tangan, bukan dengan genggaman politik, tapi dengan rasa hormat yang tulus antara dua dunia, prajurit dan cendekiawan. Langit semakin gelap, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di saat itu, tanpa kata-kata heroik, lahirlah sinergi langka antara kekuasaan dan integritas. Dua sosok berbeda dunia, tapi satu tujuan, mengembalikan arti kepemimpinan yang sejati, melindungi, bukan menguasai. Dan ketika lampu istana mulai menyala satu persatu, keduanya melangkah kembali ke dalam, sadar bahwa mulai malam itu, mereka bukan hanya bekerja untuk proyek WOSH, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kedaulatan bangsa yang nyaris direbut oleh kebohongan. Malam merayap di Jakarta, tapi di sebuah rumah besar di kawasan Menteng, lampu masih menyala terang. Di ruang makan berlapis marmer, sekelompok orang duduk melingkar, wajah-wajah yang akrab di layar berita, tapi malam itu mereka tak sedang bicara tentang pembangunan. Mereka sedang berbicara tentang bahaya yang bernama kejujuran. Kalau Prabowo terus mendorong transparansi di proyek WOSH, semua jaringan lama kita bisa terbongkar, ujar seorang pengusaha senior, suaranya rendah tapi tajam. Ia memutar gelas anggur di tangannya, menatap rekan-rekannya satu persatu. Dan kalau si Purbaya itu terus mendukungnya, kita kehilangan kendali penuh atas data. Anak itu harus dikendalikan. Seorang politisi muda yang duduk di ujung meja menyela, sulit Pak. Orang itu bersih, tidak bisa dibeli, tidak bisa diancam. Kalau tidak bisa dibeli, gumam si pengusaha sambil tersenyum dingin, maka harus dibuat ragu. Di luar ruangan itu, seorang staf mendengar percakapan samar, lalu buru-buru menjauh. Di ponselnya, ia menulis pesan singkat untuk seseorang di istana. Lebih besar dari, mereka mulai bergerak. Target pertama, Purbaya. Pesan itu dikirim, lalu ponsel dimatikan. Di dunia politik, informasi adalah senjata, dan malam itu, peluru pertama baru saja dilepaskan. Sementara itu, di kantor Kemenko, Purbaya masih menatap layar laptopnya yang memuat laporan hasil audit. Independen. Tiba-tiba, notifikasi email baru masuk, hati-hati dengan orang di sekeliling Anda. Tak ada pengirim, tak ada nama. Ia membaca ulang 3 kali, lalu menutup laptop pelan. Ada sesuatu yang mulai bergetar di udara, ancaman yang tak lagi bersuara, tapi terasa jelas di dada. Ia berdiri, melangkah ke jendela, menatap lampu kota yang berkilau. Mereka pikir saya akan takut, gumamnya. Mereka lupa, saya bekerja bukan untuk mereka. Di sisi lain kota, Prabowo duduk sendirian di ruang pribadinya, membaca laporan intelijen yang baru tiba. Gerakan balik sudah dimulai, katanya pada diri sendiri. Ia meletakkan berkas itu di meja, lalu menatap potret Garuda di dinding. Kalau mereka sentuh Purbaya, berarti mereka menyentuh keadilan negara ini. Ia mengangkat telepon. Pastikan keamanan Menko diperketat. Tidak perlu ramai-ramai, cukup diam tapi pasti. Suara di seberang menjawab singkat, siap, Jenderal. Keesokan paginya, media mulai bermain. Judul-judul berita bermunculan, Purbaya tak sinkron dengan Presiden, isu ketidakharmonisan di kabinet. Semuanya tampak seperti kabar biasa, tapi di baliknya, ada tangan-tangan lama yang menulis dengan tinta ketakutan. Dan bagi publik, narasi itu mulai membentuk persepsi baru, seolah kejujuran sedang menjadi ancaman bagi stabilitas. Sore itu, Prabowo memanggil Purbaya ke istana. Mereka akan mencoba memisahkan kita, katanya tanpa basa-basi. Purbaya menjawab pelan, kalau mereka melawan data, berarti mereka melawan fakta. Prabowo menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. Dan fakta, selalu menang pada akhirnya. Tapi sebelum itu, kita harus bertahan dari badai. Angin senja berhembus melalui jendela istana, menggoyang tirai putih yang lembut. Di luar, kota tampak biasa saja, tapi di balik ketenangan itu, dua kekuatan sedang bertabrakan, yang satu ingin menegakkan kebenaran, yang lain ingin mempertahankan kebohongan. Dan di tengahnya, dua manusia berdiri, satu dengan kekuasaan, satu dengan data, bersiap menghadapi perang yang tak terdengar, tapi menentukan nasib bangsa. Pagi itu, udara di Istana Negara terasa lebih berat dari biasanya. Rapat kabinet telah dijadwalkan sejak seminggu lalu, namun semua orang tahu, hari ini bukan rapat biasa. Di balik map-map tebal yang dibawa para menteri, tersimpan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Topik utama,
pengambilalihan proyek WOS dan kebijakan baru soal audit nasional. Prabowo memasuki ruang rapat tanpa banyak kata. Suaranya rendah tapi mengisi seluruh ruangan. Kita akan membicarakan transparansi dan arah baru proyek WOS. Tidak ada lagi laporan yang disaring oleh kepentingan pribadi. Beberapa kepala menunduk, yang lain berpura-pura sibuk membuka catatan. Tapi seorang menteri senior, yang selama ini dikenal licin dan pandai memainkan kata, mengangkat tangan. Pak Presiden, ujarnya, suaranya tenang tapi syarat sindiran, langkah ini berisiko tinggi. Investor bisa mundur, pasar bisa goyah, dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia bisa jatuh. Bukankah ini berbahaya? Prabowo menatapnya tajam. Lebih berbahaya mana, Pak Menteri, kehilangan investor, atau kehilangan integritas? Ruangan mendadak hening. Purbaya, yang duduk di sisi kiri meja panjang itu, hanya memandangi layar presentasi, mencoba tetap tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar perdebatan ekonomi, ini adalah pertarungan antara dua pandangan tentang bangsa, yang ingin menutupi, dan yang ingin memperbaiki. Menteri itu tersenyum tipis, mencoba membalas dengan taktik halus. Kita harus realistis, Pak. Dunia tidak bekerja dengan idealisme. Kadang, kompromi adalah bagian dari kepemimpinan. Prabowo menepuk meja perlahan, tapi suaranya bergema seperti dentum meriam. Kompromi hanya sah kalau yang dikorbankan bukan rakyat. Kita sudah terlalu lama menjual kedaulatan atas nama investasi. Cukup, beberapa menteri menelan ludah. Di luar, wartawan belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi di ruangan itu, sejarah sedang menulis dirinya sendiri dalam nada tegang dan jujur. Purbaya akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menembus udara yang beku. Kalau data saya tidak salah, ada perbedaan 4,7 triliun rupiah antara nilai real proyek dan biaya tercatat. Dan perbedaan itu bukan karena fluktuasi harga. Itu karena permainan vendor yang dilindungi pihak tertentu. Beberapa wajah pucat seketika. Sang menteri senior menggertakkan gigi. Itu tuduhan serius, Purbaya. Purbaya menatapnya lurus. Saya tidak menuduh. Saya hanya menyebut angka. Dan angka tidak bisa berbohong. Prabowo berdiri, tubuhnya tegap seperti batu karang di tengah badai. Saya sudah lama melihat bagaimana sistem ini bekerja, katanya berat. Tapi hari ini, saya katakan di depan semua, kalau kebenaran membuat kita kehilangan kenyamanan, maka biarlah kita tidak nyaman, asal rakyat tahu kita jujur. Tak ada yang berani menatapnya. Hanya terdengar bunyi jam di dinding berdetak lambat, seolah menunggu sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih lembut tapi tak kalah tajam, Prabowo menutup rapat itu. Bagi siapapun yang takut menghadapi transparansi, pintu keluar ada di belakang. Tidak ada tempat untuk ketakutan di kabinet ini. Ia menatap sekilas ke arah Purbaya, pandangan singkat, tapi bermakna. Mereka berdua tahu, pertempuran baru saja dimulai. Di luar ruangan, gemuruh langkah para pejabat terdengar terburu-buru, seperti ingin menjauh dari kebenaran yang baru saja meledak. Namun di dalam hati Purbaya, ada rasa tenang yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa kebenaran tidak lagi sendirian. Malam itu, kota Jakarta sudah tenggelam dalam gelap. Tapi di lantai 8 gedung Kemenko, satu lampu masih menyala, ruang kerja Purbaya Yudi Sadewa. Hujan rintik di luar jendela, cahaya dari layar laptop memantul di wajahnya yang letih. Di atas meja berserakan tumpukan laporan, spreadsheet, dan catatan tangan. Namun di antara tumpukan itu, satu file kecil menjadi pusat dunia malam ini, transaksi vendor, revisi ketiga. Purbaya menarik napas panjang, menelusuri angka demi angka. Matanya terhenti pada satu kolom, pembayaran tambahan untuk jasa konsultasi teknis. Nominalnya tidak besar jika dibandingkan nilai proyek, tapi ia tahu, justru di angka kecil itulah permainan besar sering disembunyikan. Ia klik lebih dalam, lalu berhenti. Nama-nama perusahaan muncul, beberapa di antaranya terhubung ke politisi. Beberapa lainnya, ke pejabat aktif. Astaga, gumamnya lirih. Ia tahu apa artinya ini. Jika data ini benar, maka kebocoran WOS bukan sekadar korupsi, tapi pengkhianatan terhadap kedaulatan. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Suara di seberang terdengar berat dan datar. Berhenti bermain dengan angka, Pak Purbaya. Anda sedang menyentuh sesuatu yang tidak bisa disentuh. Purbaya diam beberapa detik. Lalu ia menjawab pelan, justru karena tidak boleh disentuh, saya akan pastikan semua orang tahu.
Telepon terputus. Hanya bunyi detak jam yang tersisa. Tapi Purbaya tak lagi gentar. Ada sesuatu dalam dirinya yang telah melewati titik takut. Ia menulis memo singkat untuk presiden. Lebih besar dari, data telah diverifikasi. Ada bukti transaksi tidak wajar. Dampak politik besar, tapi kebenaran tidak bisa ditunda. Ia menandatangani surat itu, memasukkannya ke dalam amplop merah, lalu menatap jendela. Di luar sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti ribuan mata yang menunggu kejujuran ditampilkan ke publik. Di sisi lain, di istana, Prabowo baru saja menerima laporan keamanan dari intelijen. Ada tekanan meningkat ke Purbaya, ujar ajudannya. Prabowo hanya mengangguk. Lindungi dia, tapi jangan sampai dia merasa dilindungi. Orang seperti itu tidak butuh pengawal, dia butuh ruang untuk bekerja. Setelah ajudan pergi, ia duduk sendiri di ruang gelap, menatap peta proyek WOS yang terbentang di meja. Dalam hati, ia tahu, kebenaran yang dibawa Purbaya bisa mengguncang stabilitas politik. Tapi membiarkannya terkubur sama saja dengan menghancurkan bangsa dari dalam. Kembali ke kantor Kemenko, jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Purbaya menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya berat tapi pikirannya tajam. Ia membuka satu folder terakhir, rekaman rapat internal antara vendor dan pejabat proyek. Suara samar terdengar, seseorang tertawa, menyebut angka, lalu nama sebuah yayasan politik. Purbaya berhenti, menatap layar lama. Jadi benar, mereka menjual ini atas nama pembangunan, katanya lirih. Padahal yang dibangun hanya kekuasaan. Ia menyalin semua file ke dalam drive terenkripsi, lalu menuliskan satu kalimat terakhir di catatan pribadinya. Lebih besar dari, jika saya tidak sempat menjelaskan, biarkan data ini berbicara. Kebenaran punya caranya sendiri untuk bertahan. Kemudian ia mematikan komputer, menatap ruangan sekali lagi, seolah berpamitan. Dalam diam, ia tahu badai sudah di depan mata. Tapi anehnya, tidak ada ketakutan di sana. Hanya keyakinan bahwa malam ini, kebenaran sedang bersiap untuk lahir, dan ia hanyalah bidannya. Pagi yang biasanya tenang kini berubah menjadi badai informasi. Di layar-layar televisi, di portal berita, di media sosial, nama Purbaya Yudisadewa tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional. Judul-judul besar menjerit di beranda. Lebih besar dari, Menko Purbaya disebut hambat investasi asing. Sumber istana, Purbaya bertindak di luar koordinasi presiden. Kebijakan data Purbaya bikin investor panik. Dalam waktu kurang dari 6 jam, reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun mulai dihujani tuduhan. Di ruangannya, Purbaya menatap layar dengan ekspresi datar. Ia tahu ini akan datang. Ia tahu sistem lama tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi ketika serangan itu datang serentak, media, politik, bahkan sesama kolega, ia tetap memilih diam. Karena diam, baginya, bukan tanda kalah. Diam adalah cara menunggu momen yang tepat untuk bicara dengan fakta. Sore itu, di ruang kerjanya, seorang staf muda berlari masuk, wajahnya panik. Pak, mereka sebar fitnah bahwa Bapak sabotase proyek WOS. Katanya Bapak mau jatuhkan presiden. Purbaya mengangkat pandangan, lalu berkata tenang, kalau mereka percaya saya bisa menjatuhkan presiden, berarti mereka tahu siapa yang berdiri di sisi kebenaran. Ia menutup laptopnya, lalu berdiri. Kita tidak melawan mereka dengan amarah. Kita melawan dengan data. Staf itu hanya bisa mengangguk, antara kagum dan takut. Ia tahu, keberanian Purbaya bukan yang berapi-api, tapi yang dingin, tajam, dan tak bisa dibeli. Sementara itu, di istana, Prabowo duduk di ruang intelijen sambil membaca laporan yang diserahkan oleh ajudannya. Opini publik mulai dibentuk, Pak. Ada operasi media untuk menjatuhkan kredibilitas Menko Purbaya. Prabowo menatap tajam. Saya tahu, mereka ingin memecah belah. Mereka ingin saya berpikir Purbaya adalah beban. Ia menatap jendela, langit sore tampak berat dan kelabu. Tapi mereka salah besar. Justru karena dia jujur, mereka ketakutan. Ia mengambil pena, menandatangani satu surat, lalu berkata pendek, lindungi dia. Tidak ada satupun serangan yang boleh sampai ke keluarganya. Sore menjelang malam, Purbaya sedang bersiap pulang ketika seorang jurnalis senior datang diam-diam, membawa amplop coklat. Pak, ini dari teman lama di media. Katanya ini bocoran naskah fitnah yang akan disiarkan besok. Purbaya membuka amplop itu. Di dalamnya ada draft berita,
lengkap dengan narasumber bayangan yang menuduhnya menghambat pembangunan dan menjadi alat asing. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, mereka sedang ketakutan. Dan ketika orang takut, mereka berbohong. Ia menatap wartawan itu dan menambahkan, kalau Anda ingin menulis berita yang benar, tulis ini, saya tidak melawan siapapun. Saya hanya melawan angka yang tidak jujur. Di luar, hujan mulai turun. Langit seperti mencerminkan suasana bangsa, kelam, tapi penuh tekanan yang sebentar lagi akan meledak. Prabowo memanggil sekretarisnya, besok kita buat konferensi pers. Saya sendiri yang bicara. Sudah saatnya publik tahu, siapa sebenarnya yang bekerja untuk rakyat. Suara itu tegas, tapi dalam nadanya ada sesuatu yang lain, rasa marah yang terkendali, rasa ingin melindungi. Malam itu, dua dunia bersiap di jalur berbeda, para elit menyusun fitnah baru, sementara Prabowo dan Purbaya bersiap menjawabnya dengan kebenaran. Dan ketika jam menunjuk pukul 23, kedua pria itu, di dua tempat berbeda, menatap ke arah yang sama, menuju hari di mana kebenaran akan diadili di depan bangsa. Namun hanya satu dari mereka yang tahu, bahwa untuk memenangkan pertempuran ini, terkadang yang dibutuhkan bukan strategi, tapi keberanian untuk tidak mundur walau sendirian. Gedung parlemen pagi itu lebih ramai dari biasanya. Kamera-kamera televisi sudah berjejer di tangga utama, para wartawan berebut posisi terbaik. Undangan rapat dengar pendapat RDP antara Komisi V DPR dan Menko Purbaya sudah beredar sejak seminggu lalu, tapi atmosfernya kali ini berbeda, ada aroma politik di udara. Beberapa anggota DPR bahkan sudah mempersiapkan serangan mereka, lengkap dengan data yang disusun oleh tim politik bayangan. Mereka ingin satu hal, membuat Purbaya terlihat bersalah, atau setidaknya ragu-ragu. Purbaya melangkah masuk dengan tenang, mengenakan jas abu gelap dan dasi biru tua. Ia tidak membawa banyak staf, hanya 2 orang, dan satu map kecil berisi laporan yang disusunnya sendiri. Suara kilatan kamera menyambutnya seperti badai. Seorang wartawan berteriak, "Pak, benarkah Anda menghambat proyek nasional?" Purbaya menoleh, tersenyum singkat, lalu menjawab pelan, "Yang saya hambat hanya kebocoran uang rakyat." Kalimat itu seperti petir di ruang udara politik. Semua mata langsung tertuju padanya, termasuk pada beberapa wajah yang sempat menunduk malu. Sidang dimulai dengan nada tinggi. Anggota DPR senior, yang dikenal dekat dengan salah satu taipan lama, menatap Purbaya tajam. "Saudara Menko," katanya lantang, "kami mendengar ada sejumlah kebijakan yang Anda buat tanpa koordinasi dengan Presiden. Apakah ini bentuk pembangkangan?" Purbaya menatap lurus, tanpa gentar. "Tidak, Pak, saya koordinasi dengan hati nurani. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah memerintahkan saya untuk diam terhadap kebocoran data negara." Ruangan mendadak hening, bahkan ketukan palu pimpinan sidang tertunda beberapa detik. Tiba-tiba, layar proyektor di depan ruangan menyala. Purbaya berdiri, mengarahkan pointer laser ke grafik yang ditampilkannya. "Ini data valid. Dalam 3 tahun terakhir, ada pola transaksi yang menunjukkan pergeseran kepemilikan saham BUMN strategis ke perusahaan cangkang luar negeri. Proyek WOS hampir jadi pintu masuk mereka." Ia berhenti sejenak, lalu menatap para anggota satu persatu. "Saya tidak menuduh siapapun. Tapi kalau saya diam, berarti saya ikut menjual negeri ini." Salah satu anggota mencoba memotong, "Itu tuduhan berbahaya, Pak Purbaya. Anda tidak bisa lempar data sembarangan tanpa." Purbaya mengangkat tangan, tenang tapi tegas. "Semua data ini sudah saya serahkan ke Presiden dan BPK. Kalau Bapak merasa tidak nyaman, mungkin karena datanya benar." Ruang sidang kembali bergemuruh. Wartawan mulai mengetik cepat, mikrofon menyorot wajah-wajah yang mulai pucat. Di sisi lain kota, Prabowo menonton jalannya sidang dari ruang kontrol. Media di Kementerian Pertahanan, tatapannya tajam tapi bangga. "Itu anak bangsa yang saya lindungi," gumamnya pelan. Ia bicara dengan kepala dingin, bukan dengan kepentingan. Ia menoleh pada ajudannya, "Pastikan semua tayangan live tidak dipotong. Publik berhak tahu siapa yang jujur." Menjelang sore, Purbaya menutup presentasinya dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terpaku. "Lebih besar dari, saya tidak butuh jabatan untuk mencintai negeri ini. Tapi kalau jabatan ini dipakai untuk menutupi kebohongan, maka saya lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas." Hening, lalu tepuk tangan, pelan, lalu membesar. Bahkan beberapa anggota DPR yang tadinya menyerang,
ikut berdiri. Dan di luar gedung, di dunia maya, tagar-tagar Purbaya Berani Benar mulai menduduki puncak trending nasional. Langit Jakarta malam itu pekat tanpa bintang. Di salah satu rumah dinas tua yang dikelilingi pagar besi tinggi, dua mobil hitam berhenti tanpa suara. Lampu dimatikan, hanya lampu taman redup yang menyala. Dari mobil pertama, Prabowo turun dengan langkah berat tapi mantap. Dari mobil kedua, Purbaya Yudisadewa keluar dengan map hitam di tangannya, wajahnya tampak letih, tapi matanya masih menyala seperti bara. Mereka tidak berjabat tangan lama, hanya saling menatap, dua pemimpin berbeda generasi, tapi dipertemukan oleh satu hal, tanggung jawab pada negeri. Prabowo memulai dengan suara rendah, "Kau sudah tahu apa yang akan terjadi besok, bukan?" Purbaya mengangguk, "Mereka akan gunakan semua kekuatan. Media, parlemen, bahkan mungkin aparat." "Ya," jawab Prabowo, "dan mereka pikir aku akan diam. Tapi mereka lupa, aku pernah hidup dalam badai yang lebih buruk dari ini." Purbaya hanya tersenyum tipis. "Saya tidak khawatir soal mereka, Pak. Saya hanya khawatir kalau rakyat kembali dikorbankan oleh keserakahan yang sama." Kalimat itu membuat Prabowo terdiam sejenak, bukan karena tak mengerti, tapi karena mengingat dirinya yang dulu pernah bicara hal serupa bertahun-tahun lalu. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, tanpa ajudan, tanpa catatan resmi. Di atas meja, hanya dua gelas kopi dan tumpukan dokumen. "Ini," kata Purbaya sambil menyerahkan map hitam itu, "semua jejak uang yang keluar dari proyek WOS. Jalurnya, nama-nama, sampai ke rekening terakhir di luar negeri." Prabowo membuka map itu pelan. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Kalau ini benar, suaranya turun satu oktav, mereka bukan cuma mencuri uang, tapi masa depan negara. Purbaya menatapnya lurus. "Itulah sebabnya saya tidak bisa diam, Pak. Tapi saya juga tahu, kalau saya bicara tanpa perlindungan politik, saya akan habis." Keheningan menebal di ruangan, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Prabowo menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau sudah tahu risiko yang akan kau tanggung, kan?" Purbaya tersenyum. "Saya sudah siap bahkan sebelum saya duduk di kursi ini. Saya hanya ingin negara ini berhenti jadi ladang bisnis bagi segelintir orang." Prabowo menghela napas panjang. "Baik, mulai malam ini, kau tidak sendiri lagi. Aku akan ambil alih komunikasi publik. Besok pagi, aku bicara langsung di istana. Biarkan mereka tahu, siapa yang sebenarnya berdiri di belakangmu." Purbaya menunduk, menatap kopi yang sudah dingin. "Kalau begitu, izinkan saya tetap di jalur saya, jalur data, bukan politik." Prabowo tersenyum samar. "Dan itulah kenapa aku percaya padamu. Politik bisa goyah, tapi data tak bisa dibantah." Ketika mereka berdiri, jarum jam menunjuk pukul 0.47. Prabowo menepuk bahu Purbaya, suaranya pelan tapi penuh makna. "Lebih besar dari, negara ini tak butuh banyak orang pandai, Pur. Negara ini butuh lebih banyak orang berani." Mereka berpisah dalam diam. Di luar, hujan mulai turun lagi, rintik-rintik kecil yang seolah menyapu debu dari langit kota. Namun malam itu, bukan sekadar pertemuan dua tokoh, melainkan titik balik sejarah, ketika kekuasaan dan integritas akhirnya saling menggenggam, bukan saling meniadakan. Pagi itu, langit Jakarta seperti menahan napas. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh bangsa tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik sejarah. Di Istana Negara, halaman depan sudah dipenuhi kamera, wartawan, dan undangan penting. Panggung sederhana dengan latar bertuliskan, "Transparansi untuk Kedaulatan," berdiri di tengah. Di sana, Presiden Prabowo Subianto akan berbicara langsung kepada rakyat. Sementara itu, di balik layar, Menko Purbaya Yudisadewa berdiri diam di lorong panjang, menatap ke arah panggung dari kejauhan. Wajahnya tegas, tapi dalam hatinya bergolak. Ia tahu, setelah hari ini, tidak akan ada jalan kembali. Ketika Prabowo naik ke podium, suasana menjadi hening. Suaranya berat tapi jernih, menembus udara pagi. "Lebih besar dari, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama ini kita berbicara tentang kemajuan, investasi, dan pembangunan. Tapi hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih penting dari itu semua, kejujuran." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata itu menggema. Kamera televisi menyorot wajahnya dari dekat, tegas, tapi tidak marah.
Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan proyek nasional untuk kepentingan pribadi dan asing. Tapi berkat kerja keras satu orang, satu menteri yang tidak gentar meski diancam, data kebocoran itu terungkap. Ruangan bergemuruh. Semua tahu siapa yang dimaksud. Prabowo menatap langsung ke arah tempat Purbaya berdiri di belakang. Lebih besar dari, hari ini saya tegaskan, tidak ada pejabat di negeri ini yang akan dihukum karena berkata benar. Selama saya masih di sini, yang melindungi rakyat akan selalu saya lindungi pula. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Di layar besar di belakangnya, grafik mulai ditampilkan, aliran dana, perusahaan cangkang, dan bukti-bukti yang selama ini disembunyikan. Semua tersaji terbuka, tidak ada sensor, tidak ada penyamaran nama. Publik terdiam, sebagian terpaku, sebagian menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, mereka melihat keberanian yang nyata, kekuasaan yang memilih terang, bukan lindungan. Purbaya melangkah pelan ke depan. Ia tidak dijadwalkan berbicara, tapi Prabowo memberi isyarat dengan anggukan kecil. Dengan suara tenang, Purbaya berkata, "Saya hanya teknokrat, Pak. Saya tidak pandai politik, tapi saya tahu angka tidak bisa disuap. Dan kalau kita ingin negara ini kuat, maka kebenaran harus lebih mahal dari semua proyek di dunia." Kata-katanya sederhana, tapi seperti menyentuh jantung bangsa. Seorang wartawan menulis cepat di notenya, inilah wajah kepemimpinan baru, pemimpin di depan, teknokrat di belakang, tapi keduanya berjalan di jalur yang sama. Di akhir pidatonya, Prabowo menatap kamera, wajahnya penuh keyakinan. Lebih besar dari, hari ini, kita tunjukkan bahwa keberanian bukan soal berteriak keras. Keberanian adalah tetap jujur, bahkan ketika semua orang memintamu diam. Ia menatap Purbaya, lalu mengulurkan tangan. Keduanya berjabat di depan publik, simbol dari dua kekuatan besar, politik yang berani dan integritas yang bersih. Sore itu, seluruh media menayangkan momen itu berulang-ulang. Tagar-tagar Hari Kebenaran Nasional menjadi trending dunia. Di luar istana, rakyat berkumpul spontan, membawa poster bertuliskan, "Lebih besar dari, uang negara harus kembali ke rakyat." Dan di antara kerumunan, ada wajah-wajah muda yang menatap layar dengan harapan baru. Mereka tahu, mungkin dunia belum sempurna, tapi setidaknya, hari ini, mereka menyaksikan pemimpin dan pejabat yang memilih jujur ketika mereka bisa memilih diam. Langit mulai cerah, matahari kembali muncul, seolah ikut tersenyum. Dan di bawah sinarnya, dua tokoh itu berdiri berdampingan, bukan sebagai penguasa dan bawahan, tapi sebagai penjaga kebenaran bangsa. Hari itu, sejarah mencatat satu hal sederhana namun abadi. Lebih besar dari bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah ilusi, dan integritas tanpa keberanian hanyalah doa yang tak bersuara.